Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah babarakatil fatihah. Adik-adik, selamat berlibur. Semoga aktivitas kita diberkahi oleh Gusti Allah. Kita tetap dalam lindungannya. Pertemuan ke-6 kali ini saya akan membahas bangunan keprodian. Karena di sini prodi kalian adalah prodi pendidikan agama Islam, maka mari kita diskusikan pendidikan agama Islam dilihat dari perspektif kefilsafatan. Sebelum berbicara lebih jauh tentang pendidikan agama Islam, maka kita harus berbicara persoalan pendidikan Islam, baik ditinjau dari aspek ontologi, aspek epistemologi maupun aspek aksiologi. Pendidikan Islam ini banyak yang mendefinisikan, ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang sadar untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani peserta didik menuju kepribadian yang utama berlandaskan ajaran Islam, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, pendapat ulama dan warisan sejarah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada pendapat-pendapat yang lain. Pendidikan Islam di sini dilihat dari aspek materinya lebih banyak kepada aspek-aspek materi dari agama karena sumbernya dari Al-Quran, Hadis, kemudian pendapat ulama dan warisan sejarah dari sejarah peradaban Islam. Pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam itu ya hakikat dari pendidikan Islam bukan hanya untuk mengembangkan jasmani saja, tetapi juga ruhani. Bukan hanya untuk ruhani saja, tapi juga jasmani. Kenapa demikian? Karena pendidikan Islam ini tidak mengenal, tidak memilah, tidak mendikotomi potensi yang ada pada diri manusia. Selanjutnya, sumber dari pendidikan Islam ini sumbernya dari ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat insaniyah. Kalau kauliyah itu wahyu dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian diriset, dibaca, diriset sehingga menghasilkan temuan-temuan ilmu keagamaan menjadi ilmu agama al-ulum ad-diniyah yang ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat kosmos ini kemudian diriset, dibaca sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan kealaman, ilmu pengetahuan eksakta, sedangkan yang insaniyah ini membaca manusia, meriset manusia, kemudian melahirkan ilmu-ilmu tentang kemanusiaan, sosial saintis dan humaniora. Seperti itu. Antara ayat kauniyah dan insaniyah tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena di balik ayat kauniyah itu juga ada ayat kauniyah, ada ayat kosmos. Ya, di balik ayat insaniyah juga ada ayat ada ayat-ayat kauniyah di sana. Al-Quran banyak berbicara tentang kosmos, berbicara tentang alam. Al-Quran juga berbicara persoalan manusia, sehingga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Maka secara ontologi juga pendidikan Islam tidak mengenal dikotomi. Ketika berbicara persoalan alam, maka di sana ada pengetahuan kauniyah sebenarnya, ada ciptaan Gusti Allah di sana, sehingga orang yang meriset kemudian dengan hasil risetnya bertambah keimanannya. Ketika berbicara persoalan ayat-ayat insaniyah, ayat-ayat kemanusiaan, di sana ada ayat kauliyah di sana. Ada ayat-ayat Tuhan di sana. Semakin didalami ayat-ayat insaniyah ini, maka lahirlah ilmu-ilmu tentang kemanusiaan. Memahami kebudayaannya, maka lahirlah ilmu antropologi. Memahami interaksinya, lahirlah ilmu sosiologi. Memahami tubuhnya, maka lahirlah ilmu yang disebut dengan ilmu anatomi. Ya, kemudian
memahami bahwa dirinya sebagai makhluk hidup, muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu biologi. Memahami simbol-simbolnya, maka ini ada ilmu semiologi dan semacamnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada keterpisahan antara teologi, aspek ketuhanan, kosmologi dan antropologi. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi berbicara tujuan pendidikan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari ontologinya, dari ontologi dari pendidikan Islam. Kalau di barat ya ontologinya berbeda, sementara di timur di dunia Islam juga berbeda. Tujuan dari pendidikan Islam tidak mengenal dikotomi tujuan, tidak ada mengenal tujuan dunia saja, akhirat saja atau dunia saja, tidak. Tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena berdasarkan realitas yang tunggal tadi itu, maka satu kesatuan tujuan. Sini ada tujuan akhirat, ada tujuan dunia. Dunia yang enak, dunia yang baik, kemudian akhirat yang baik. Ya, tujuannya menjadi Abdullah, kemudian tujuannya menjadi Khalifatullah. Kalau ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan dari pendidikan Islam. Di enak di dunia, senang di dunia, bahagia di dunia, dan juga senang dan bahagia di akhirat kelak. Itu untuk tujuan pendidikan Islam ya secara umum. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas pendidikan Islam pada aspek ontologi. Pada aspek ontologi pendidikan Islam, yang kalian tahu bahwa ontologi itu berbicara persoalan hakikat, persoalan realitas, ya. Maka di sini ada realitas ide, ada realitas materi, ada realitas transendental, ada realitas imanen, yang abstrak, yang konkret, yang empiris, yang meta empiris, yang rasional dan suprarasional dan semacamnya. Ya, itu di barat. Di barat hanya mengenal hal-hal yang sifatnya konkret, yang sifatnya empiris, sementara di Islam melampaui itu. Ya, tidak hanya fisik tetapi metafisik, tidak hanya empiris tapi meta empiris. Tetapi di dalam pendidikan Islam tidak mengenal tidak hanya mengenal aspek material saja, tetapi juga ada aspek spiritual atau aspek spiritual. Tidak hanya mengenal dunia ide saja, tetapi juga dunia materi. Makanya ontologi dari pendidikan Islam ini sebenarnya realitasnya adalah realitas satu yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dari mana realitas itu? Realitas itu lahir dari yang tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta, Al-Khaliq, ya, selaku pencipta. Dengan demikian maka realitas atau ontologi dari pendidikan Islam sebenarnya adalah realitas keilahian atau realitas tauhid. Dari ini kemudian maka dunia Islam, pendidikan Islam tidak mengenal duniawi saja tetapi juga mengenal ukhrawi. Ini tolong dielaborasi kembali, dibahas agar lebih tajam kembali. Selanjutnya untuk epistemologinya, epistemologi dari pendidikan Islam sebagaimana yang sudah disinggung tadi, bahwa pendidikan Islam ini sumbernya diambilkan dari wahyu, Al-Quran dan hadis, pendapat ulama, dan juga warisan sejarah. Memahami ayat kauliyah, memahami ayat kauniyah, dan memahami ayat insaniyah. Satu kesatuan tauhid yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara persoalan kosmos, alam, juga di sana ada ayat Tuhan. Berbicara persoalan manusia juga ada ayat Tuhan. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini menjadi landasan epistemologis dari pendidikan Islam. Menggunakan apa? Yang menggunakan al-bayan, al-burhan, dan al-irfan. Bagaimana mengembangkan bangunan pendidikan Islam ini? Ya dikembangkan dengan dua cara, deduksi dan induksi. Kalau deduksi itu diturunkan dari wahyu
mendeduksi teori ya dari wahyu kemudian menjadi teori kefilsafatan, dari teori kefilsafatan dieksperimentasi, diobservasi, diriset kemudian menjadi teori-teori pendidikan. Seperti itu. Nah, ada yang induksi. Yang induksi itu berangkat dari teori-teori yang sudah ada, teori-teori dari barat yang relevan dengan ajaran Al-Quran, yang relevan dengan ajaran hadis, mengkonfirmasi teori dengan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ada dua strategi, induktif dan deduktif. Seperti itu. Jadi pendidikan Islam itu dapat dikembangkan seperti itu. Misalkan kalian belajar tafsir Tarbawi, hadis Tarbawi, yaitu sebenarnya itu cara menggunakan model deduktif, cara menggunakan model analitik sehingga menjadi disiplin ilmu tersendiri, yaitu disiplin tafsir Tarbawi dan hadis Tarbawi. Selanjutnya untuk aksiologi, nah, sebagaimana yang disinggung tadi bahwa realitasnya adalah realitas ketauhidan, maka aksiologi dari pendidikan Islam ini tidak mengenal kata dikotomi akhirat dan dunia, tetapi dunia akhirat. Jadi ketika tujuan pendidikan Islam harus mengcover, harus mengakomodasi, memfasilitasi tadi untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Silahkan terjemahkan seperti apa untuk kepentingan duniawinya, seperti apa untuk kepentingan akhiratnya. Misalkan kepentingan duniawi ini untuk profesinya, misalkan untuk mencari rezeki, misalkan silahkan diterjemahkan. Untuk aksiologi pendidikan Islam seperti itu. Selain itu, ya, untuk mempersiapkan peserta didik menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara kepentingan horizontal dan juga kepentingan vertikal. Oke, selanjutnya bagaimana prodi PAI? Berbicara PAI, prodi PAI, sebenarnya PAI ini bagian dari pendidikan Islam. Dari pendidikan Islam. Ya. PAI bagian dari pendidikan Islam. Lalu apa perbedaannya? Kalau PAI itu masih dalam level teoritik, sementara kalau PAI ini kalau diibaratkan makanan yang siap saji. Jadi hasil-hasil dari teori-teori pendidikan Islam itu kemudian diimplementasikan di dalam pendidikan agama Islam, sehingga pendidikan agama Islam menjadi menu yang sudah siap saji yang diajarkan terutama di pendidikan umum, di SD, di SMP, di SMA, seperti itu. Itu untuk bangunan kefilsafatan dari prodi PAI yang sangat kuat singgungannya dengan pendidikan Islam. Berbicara pendidikan Islam, ya berbicara PAI sebenarnya. Jadi itu biar kalian tahu apa sih sebenarnya prodi pendidikan agama Islam itu bisa dilihat dari aspek kefilsafatannya, terutama filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalian nanti kalau misalkan jadi guru, jangan sekali-kali hanya punya niatan, hanya bertujuan untuk kepentingan duniawi saja, tetapi ada kepentingan yang lebih mulia, yaitu kepentingan akhirat. Seperti itu. Ya, jangan hanya menggunakan cara-cara sekuler mendidik anak, tetapi juga harus menggunakan cara-cara yang sifatnya transendental. Misalnya anak diajari puasa, anak nanti diajari sholat tahajud, anak diajari untuk sedekah untuk bukan untuk kepentingan duniawi, bukan kepentingan pencitraan, untuk kepentingan pilkada bukan, tapi juga untuk kepentingan ukhrawi. Seperti itu. Jadi anak itu yang perlu dikembangkan, ya, bukan hanya satu belahan otaknya saja, tidak, tetapi juga ada belahan hati yang harus dikembangkan. Jadi satu kesatuan antara akal dan hati, antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, antara kecerdasan intelektualitas, spiritualitas, emosionalitas, dan juga ada kecerdasan sosialitas. Ini harus satu kesatuan karena prinsipnya adalah prinsip ketauhidan.
Itu kalau di dalam pendidikan Islam. Bagaimana dengan pendidikan barat, pendidikan umum? Kalau pendidikan umum yang ngajar dari perguruan tinggi yang hanya menggunakan pendekatan sekuler, maka ya perilakunya hanya perilaku keduniawian saja yang dikejar. Sementara di pendidikan Islam tidak hanya mengejar kepentingan duniawi saja, tetapi ada kepentingan yang lebih mulia, ada kepentingan yang lebih tinggi, ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan akhirat. Jadi amat sangat urgen sebenarnya prodi pendidikan agama Islam ini dalam kehidupan. Kalau kalian tahu bangunan filsafatnya, bangunan filsafat ilmunya dari pendidikan agama Islam, kalian yang menjadi tonggak sebenarnya untuk apa? Untuk mengantarkan peserta didik menjadi baik di dunia maupun baik di akhirat. Kalau prodi-prodi yang lain mungkin hanya konsen di duniawinya saja, karena proses ontologi epistemologinya ilmu sangat positivistik, sangat materialistik, maka hanya kepentingannya untuk kepentingan materi saja, kepentingan duniawi saja. Sementara kalian bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi juga ada kepentingan ukhrawi. Tolong materi tentang bangunan prodi pendidikan agama Islam dilihat dari kefilsafatan ini, dikembangkan, dielaborasi, dianalisis, dideskripsikan, kemudian direfleksikan. Lebih bagus lagi, ambil dari referensi yang sangat kredibel, referensi yang sangat representatif, baik melalui buku, jurnal, maupun kalian nonton YouTube dari pakar-pakar dari filosof Muslim maupun filosof yang dari Barat, dan kombinasi antara kedua-duanya. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.